Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Semoga Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra atau surat Bani Israil, surat yang ke-17 ayat 79. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke mushola guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sedang jamaah, alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat dalam surah Al-Isra atau surat Bani Israil, surat yang ke-17 di ayat 79. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sedikit malam atau di sepertiga akhir malam itu tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagi kita yang terbangun di sepertiga malam terakhir ini. Di Allah perintahkan di sepertiga terakhir, di ujung malam itu, di waktu yang sedikit pun kita kalau terbangun, kata Allah, tahajudlah. Di tahajud itu di bawah adalah ibadah sunnah nafilah, sebagai ibadah sunnah yang menjadi ibadah tambahan bagi kita. Dan kalau untuk dikatakan Allah tahajud, itu tahajud itu semua ibadah sunnah. Yang kedua, dilakukan di waktu malam, laili. Laili itu waktunya dari Isya sampai subuh. Karena Allah membagi malam itu kepada 3 waktu. Ada yang Allah sebut dengan lailan. Lailan itu dari tengah malam sampai subuh. Dari jam 2 malam sampai subuh itu waktunya Allah sebut dengan lailan. Maka di peristiwa Isra Mi'raj, kapan peristiwa itu terjadi, waktu pastinya kata Allah lailan. Lailan itu dari jam 2 malam sampai subuh. Berarti kapan terjadinya Isra Mi'raj? Di pertengahan malam sampai subuh, itu waktu. Makanya Allah sebut dengan
lailan. Yang kedua, Allah sebut malam itu dengan laili. Laili itu malam hari yang dari isya sampai subuh, itu laili. Makanya tadi Allah sebut wa minal laili. Yang ketiga, Allah sebut malam itu dengan lailatun. Lailatun itu malam harinya dari maghrib sampai subuh. Ya, tadi dalam surah Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailata asyam. Dihalalkan untuk kalian suami istri berhubungan dari mulai maghrib sampai subuh. Itu di bulan Ramadan ya. Makanya Allah menggunakan kata lailata sebagai tak marbutoh. Nah di sini Allah katakan tadi wa minan laili, di penghujung waktu laili dari subuh sampai dari isya sampai subuh, di ujung-ujung terakhir itu kata Allah. Kalau kita terbangun dari tidur, maka tahajudlah. Jadi syarat tahajud itu Bapak pertama, ibadah sunnah. Apa sih ibadah sunnah itu? Bisa sholat, bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa istighfar. Kalau yang Quran, boleh baca Quran itu di dalam surah Al-Isra ayat 78. Wa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana masyhudan. Boleh kita baca Quran mendekati waktu fajar. Titik waktu tahajud. Kalau yang berdoa, dalilnya surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji ayyad'ulah. Boleh berdoa, boleh. Kalau beristighfar dalam surah 51 surat Az-Zariyat ayat 18, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar mereka memperbanyak istighfar. Sahar itu setengah jam menjelang subuh. Boleh istighfar. Di waktu yang mendekati ke subuh itu masih disebut dengan laili. Jadi itu makanya syaratnya tahajud itu pertama ibadahnya sunnah. Boleh boleh sholat, boleh baca Quran, boleh berdoa, boleh berzikir, boleh istighfar. Yang kedua waktunya malam, laili, setelah isya sampai mendekati subuh. Yang ketiga tahajud, terbangun dari tidur. Di tahajud itu ibadah sunnah di malam hari yang dilakukan setelah bangun tidur, itu namanya tahajud. Dia bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa berdoa, bisa beristighfar. Jadi kalau satu ibadah sunnah tadi, apakah kita beristighfar mendekati subuh, menunggu waktu subuh masuk, itu namanya tahajud. Berdoa mendekati waktu subuh, itu namanya ibadah tahajud. Kalau sholat, itu disebut sholat tahajud. Jadi tahajud itu ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari, tapi setelah bangun tidur. Jadi kalau ibadah yang dilakukan setelah bangun tidur namanya tahajud. Tidak hanya sholat, apapun yang kita lakukan menjelang waktu subuh itu namanya tahajud. Dan syaratnya harus jago lalu. Karena dari bahasanya ya Bapak, hajada yuhajidu tahajjudan, artinya terbangun dari tidur. Tapi ada juga ibadah di malam hari itu
yang kita lakukan dari isya sampai subuh, tapi disebut dengan qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail itu syaratnya ibadah sunnah juga. Yang kedua di malam hari laili juga. Yang ketiga sebelum bangun tidur. Di satu ibadah sunnah yang lakukan sebelum lalu itu disebut qiyamul lail. Jadi kalau ibu bapak witir kalau namanya qiyamul lail. Tapi kalau witirnya setelah bangun tidur itu namanya tahajud. Jadi kalau qiyamul lail sama lalu itu makanya ibu bapak, kalau awak tidak lalu-lalu dari isya sampai jam 2, awak dia sholat di waktu itu disebut dengan qiyamul lail. Walaupun waktunya jam 2. Tapi kalau ibu bapak sudah maghrib dek latih tak kalau tak sinta jam sabaleh awak sholat isya, setelah itu awak sholat tahajud, namanya namanya tahajud karena terbangun dari tidur walaupun jam sabaleh malam. Di setiap ibadah yang dikerjakan setelah bangun tidur namanya tahajud, dan ibadah yang kita kerjakan di malam hari sebelum tidur namanya qiyamul lail. Tahu bedanya gini Muhammad antara tahajud dengan qiyamul lail? Ya, itu beda. Makanya sholat tarawih di bulan Ramadan itu disebut Nabi dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Lama kau disebut qiyamul lail atau qiyamul Ramadan karena tarawih kita karajokan sabalun lalu. Jadi kalau ibu bapak tidak lalu dari malam dari sadah maghrib itu sampai sahur, kalau kita beribadah di situ namanya qiyamul lail. Makanya kalau di bulan Ramadan itu ibu bapak hadis Nabi pertama man soma Ramadana. Dia kata Nabi man soma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menahan makan di siang hari dengan iman dan perhitungannya, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis yang kedua, maqama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menahan tidur di malam-malam Ramadan itu diampuni dosa berlalu. Jadi di bulan Ramadan itu dua sebenarnya ibadah wa ibu. Pertama mengurangi makan atau menahan makan, yang kedua menahan lalu. Jadi kau dapat bulan Ramadan kau lalu itu memang kurang. Siang menahan makan, malam menahan lalu. Itu makanya Nabi selama bulan Ramadan tidak ada tahajud. Kenapa? Karena Nabi tidak lalu-lalu atau mengurangi lalu di malam hari Ramadan. Kan Nabi sholat malamnya kita Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu dikerjakan Nabi sawaleh. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya lama dan panjangnya kata Aisyah. Kemudian beliau istirahat, tarawih itu istirahat. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, kemudian tarawih lagi, istirahat lagi. Baru beliau akhiri dengan witir 3 rakaat. Di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi tetap sholat malamnya 11 rakaat. Berarti Nabi tidak ada tahajud. Iya, karena sholat Nabi dari Isya itu mulai tarawih, selesainya ke sahur. Sholat Nabi panjang kata saya. 4 rakaat itu jangan ditanya lama dan panjang. Karena aku pernah mendengar kata Aisyah, ketika beliau sholat di malam hari,
di rakaat pertama itu beliau pernah terdengar oleh Aisyah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu satu rakaat tuh. Al-Baqarah 2,5 juz, Ali Imran 1,5 juz. Dia pernah Nabi membaca satu rakaat itu ampe juz. Nah, apalagi kira lagunya tiba. Kalau 1 juz saja bisa selesaikan dengan waktu 1/2 jam, berarti Nabi sarakaat itu bisa 2 jam tagak. Jam 8 beliau mulai sholat tarawih, jam 10 baru sarakaat. Awaklah selesai itu malah lalu rumah. Sarakaat baru tuh. Jam 8 sampai jam 10 malam itu sarakaat Nabi baru. Makanya sholat Nabi itu santai, tidak ada kaja-kaja. Makanya malam hari itu Nabi tidak ada tahajud. Kenapa? Karena Nabi mengurangi tidur dan tidak tidur di malam itu sampai selesai tarawih. Nah kalau kita mau tahajud ya silahkan, karena awak kan jam 10 lah selesai tarawih. Pulang lalu jam 3 ya silahkan kita tahajud. Kenapa? Karena kita kan sholat sunatnya bisa, karena awak terbangun dari tidur. Kadang-kadang orang membantah, Ustaz, ambolah baca banyak buku hadis, tak pernah ada satu pun hadis yang mengatakan Nabi tahajud di bulan Ramadan. Iyo, nah, kalau tidak ada, maka usah sarankan orang untuk tahajud, sementara Nabi tidak pernah mengerajukan. Calik solat Nabi, calik solat awak, sama lah. Kalau ingin meniru Nabi, ya silakan tidak usah tahajud. Solatlah dari sudah Isya itu sampai mendekati sahur, tidak perlu tahajud. Tapi solat awak ba'an. Nabi 8 tambah 3 sebalik rakaat itu dari jam 8 malam sampai jam 4. Selesai itu tarawih. Awak jam 9 sampai setengah 10. Selesai itu sebalik rakaat. Nah, pulang lalu kita cinta silakan tahajud, kan ada larangan tuh. Jadi Allah setiap malam dari Isya sampai subuh itu kalian terbangun dari tidur ya silakan tahajud, tidak ada larangan. Di Nabi tidak mengerjakannya bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan. Kenapa? Karena bedanya sholat Nabi dengan sholat kita beda. Awak baru si imam tagak dimukul apa pasal sama patas mam, ekspres mam, kilat khusus mam, capek semam, pendek-pendek lihat mam. Akhirnya cepat tuh si imam tu baca Al-Fatihah. Kadang sanggup saya lalu di Al-Fatihah. Ya jangan ayat kita putar sebab kalau Allah dina atau nak kemana awak bisa awak berangkat tak ada awak pesan mah capek kelat khusus patas nyampe pupuh di masa kancang ya le tai dia ada lutut itu kok. Jadi makanya Nabi tidak pernah ada hadis yang mengatakan tahajud, memang karena tahajud itu syaratnya terbangun dari tidur. Nabi tidak lalu di tiap malam. Nabi menahan makan di siang hari, menahan tidur di malam hari. Itu yang puasa. Kalau awak anda menahan makan di siang hari, lalu juga 2 bulan di malam hari, awak kan taruhnya capek. Dan dikatakan taruh itu ibadah santai. Maka ketika ditanya oleh sahabat, taruhnya Nabi itu seperti apa, istirahatnya Nabi seperti apa? Ya kalau beliau ngantuk, beliau lalu sekalok. Kalau beliau lapar, beliau makan dulu. Kalau enggak, beliau duduk mauju melapian lah sakit litak-litak lututnya, panik-panik paunya sambil ulang-ulang hafalan ayatnya. Karena itu Nabi itu solat tarawih. Karena ayatnya panjang-panjang. Jangan maka kecaisan 4 rakaat kemudian beliau istirahat. Sampai rakaat itu jadi tanya lama jo panjangnya kecaisan. Jadi tanya dulu. Dan Nabi serakaat dawak lah selesai itu. Jadi tahajud itu syaratnya ibadah sunnah pertama, yang kedua di malam hari, yang ketiga setelah bangun tidur. Di jam berapa saja dari sudah Isya sampai subuh itulah tahajud. Yang penting syaratnya terbangun dari tidur. Itu makanya ibadah tahajud ko ibu bapak wahyu katigo. Sebelum ibadah sholat wajib turun, tahajud ko lado. Qiyamul lail itu lado. Itu dalam surah Al-Muzammil tuh.
Jadi wahyu pertama turun itu surah Al-Alaq, Iqra. Wahyu kedua turun surah Al-Mudaththir. Wahyu yang ketiga turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, itu qiyamul lail itu. Illa qalila, di waktu yang sedikit saja, bangunlah di waktu yang sedikit. Makanya tahajud kok lebih dulu perintahnya dari sholat wajib. Sholat wajib kok turunnya Bapak ketika di tahun ke-6 Nabi setelah hijrah. Baru ada turun Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah di Isra Mi'raj itulah ada turun perintah sholat wajib di 5 waktu. Jadi dulu Nabi sebelum sholat 5 waktu itu sholat wajibnya tahajud dulu Bapak. Jam 3 itu Nabi bangun dengan sahabat, itu sholat itu berjamaah Nabi jam 3 pagi. Dan itu dilakukan Nabi dengan para sahabat sampai peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Nah kalau seandainya Bapak, seandainya tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kira-kira apa sholat wajib Bapak? Ya tahajud jam 3 coba lah. Ikut jam 5 sebanyaknya nanti kalau. Apalagi lo jam 3 dijago na salat tu khairun minan naum. Nah, mungkin bisa dihitung jari izin nak katipu ke suraunya Bapak. Ya. Jadi ada qiyamul lail dalam surah Al-Muzammil, ada tahajud dalam surah Al-Isra ayat 79. Ada keduanya. Apa bedanya? Bedanya qiyamul lail dikerjakan sabada lalu, tahajud dikerjakan setelah jago lalu. Jadi kalau ibu bapak misalnya sudah sholat isya witir 3 rakaat, namanya witir itu qiyamul lail. Tapi kalau ibu bapak jago lalu jam 4:30 atau jam 5 kurang seperampe, kemudian 5 menit menjelang azan subuh, awak sholat witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat itu namanya tahajud. Makanya Bapak kata Allah tadi dalam surah Al-Isra, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti kata Allah, kita yang rajin tahajud itu walaupun cuma 1 rakaat witir di malam sebelum subuh itu, walaupun cuma 1 rakaat tetap namanya tahajud, Allah akan memberikan maqam mahmuda, tempat yang Allah muliakan. Apa yang disebut dengan maqam mahmuda itu Bapak? Tempat yang Allah istimewakan bagi manusia yang tahajud itu di saat-saat ketika kita berada di mahsyar. Nanti di mahsyar itu manusia berdiri selama 50.000 tahun. Nah bagi yang atau yang jarang-jarang tahajud, acok lalu daripada jago untuk sholat tahajud atau qiyamul lail, itu nanti di mahsyar itu yang Allah tarik mendekati ke ubun-ubunnya yang secara pensil calak itu. Pensil calak warna panjangnya. Ada ibu ambo juga nama calak ada. Ini nak ada pakai calak, ada pakai arang saja. Baik itu saya koalisi itu balakian kampil kalis. Pensil calak itu warna panjangnya ibu. Kenapa calak ibu dong? Pensil calak sejangka nak. Pensil alis itu, pensil calak itu panjangnya kurang lebih sejangka. Nah nanti matahari ditarik ke ubun-ubun awak sejarak sejangka. Nah kalau orang yang rajin tahajud dikumpulkan di mahsyar, yang ditarik ke ubun-ubunnya aras Allah. Sehingga orang yang ditarik matahari mati kangean, orang yang ditarik aras mati kesanangan. Kenapa Allah tarik aras? Maqam mahmuda, sehingga orang-orang itu tidak Allah biarkan berdiri lama di mahsyar. Dia pilihannya 2 aja Bapak. Nio tagak di dunia atau tagak di mahsyar. Kalau tagak di dunia paling 5 sampai 10 menit setiap hari menjelang subuh.
Maka ibu bapak nakkan Allah biarkan berdiri lama di mahsyar. Tapi yang maleh-maleh tagak di malam hari menjelang subuh, maka nanti Allah biarkan dia berdiri lama di mahsyar selama 50.000 tahun. Jadi ibu bapaknya pilih mah, tagak di dunia atau tagak di mahsyar. Nah, kalau tagak di dunia, ajaran-jarangan lah takanduk oleh. Kau dapat setiap malam mendaki subuh tu solat walaupun cuma 1 rakaat. Usahakan bisa solat menjelang subuh itu. Oh, dia 35 minit dah bisa buat tahajud. Bisa, namanya tahajud itu lakukan setelah bangun tidur. Walaupun cuma witir serakaat. 2 minit tinggal nak mungkin tak apa lah kalau solat 2 rakaat. Cukup witir saja. Sengaja aku solat witir 1 rakaat karena Allah. Atau sengaja aku solat sunat 1 rakaat karena Allah. Solat begitu selesai salam orang azan subuh berakhir ke masjid atau ke surau, itu namanya tahajud. Jadi walaupun cuma witir 1 rakaat, anda karajukan di malam hari dari isya sampai subuh dan dikarajukan setelah jam lalu, namanya tahajud. Pilihannya cuma 2 itu, nio tagak di dunia atau nio tagak di mahsyar. Kalau ingin tagak di dunia itu paling 5 minit 10 menit. Tapi kalau di mahsyar 50.000 tahun. Amaku kurang-kurangnya lalu dia lama-lama aja lalu ya Bapak. Lagilah tuh kalau sama dia nak ketek penjaga malam. Ya umur awak segitu je. Asal ada teh 50 60 itulah penjaga malam tu. Kenapa Allah kurangi nikmat tidur? Tu awak yang tua-tua kau baru acuk penjaga malam dikurangi lama lalu tu Allah supaya awak rajin jaga untuk tahajud. Ya, anak ketek tu barangkali jaga semalam tu ibu Bapak. Sampai 2 sampai 3 kali semalam tu. Ya. Namun dulu merasakan punya bayi itu. Jago tu diselesaikan diganti popoknya, ganti pampasnya, dipesan di Bandung tu lagi saya kan bandel ya, susun lekor sampai terkalong. Mau merasakan, jadi anak ketek itu 2 sampai 3 kali semalam. Nah orang tua pun dia 60, tanyalah, ketek berapa kali jago semalam? Iya kan? Nah, semua tu nak bayi itu. Cuma bedanya yang bayi itu ancak imut-imutnya. Kalau yang bayi necik lagi ancak ambil-ambilnya itu sih beda. Yang cik imut-imut, yang cik ambil-ambil. Hanya sesama bayi itu penjaga malam. Nah, kenapa Allah kurangi nikmat lalu untuk orang-orang bau supaya rajin tahajud? Itu tanda sayangnya Allah kawan. Dikurangi lama makan supaya rajin puasa. Dikurangi lama lalu supaya rajin tahajud. Iya. Kadang anak awak kalau waktu bana ketek tu jam 3 tu nyajak apa tanggang sampai subuh tu. Keberang awak. Ya. Jadi Bapak pilihannya cuma itu. Maka kata Allah tadi asa ayyab'aka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan tempat yang termulia. Jadi orang yang jarang-jarang tahajud, yang maleh-maleh tahajud nanti tagak di mahsyar selama 50.000 tahun di bawah matahari yang jaraknya sejangka dari bulu. Tapi orang yang rajin jaga malam untuk tahajud walaupun cuma 1 rakaat mendekati subuh itu, tidak Allah biarkan dia berdiri lama di mahsyar. Makanya Nabi itu bansu-ansu dari umur 50 tu hanya mulai sholat tahajudnya jam 3. Kadang kan Allah bagi malam itu 3 dia Pak. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 Allah sebut di 2/3 malam. Kemudian Allah sebut pertengahan malam. Kemudian Allah sebut 1/3 malam. Istilah Allah dalam Al-Muzammil. Karena jam 8 sampai jam 5 berapa jam sih Bapak? 9 jam. Ya nak? Ya 9 jam kan? 8 ke jam 2 sampai jam 2 ke jam 5 jam. Jadi 9 jam. Allah sebut 2/3 malam, pertengahan malam, dan 1/3 malam terakhir. Yang 2/3 malam itu dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Itu 2/3 malam namanya.
Maka ibu bapak kalau sholat maghrib tak kalau jago jam 10 atau jam 11 sholat tahajud di situ boleh karena sudah sholat di 2/3 malam. Kalau jam 11 sampai jam 2 itu namanya pertengahan malam. Boleh tahajud? Boleh. Yang paling rancak itu 1/3 malam terakhir dari jam 2 sampai jam 5. Dan maka kalau kurang-kurang lo boleh sholat dulu dari jam 2 sampai jam 5 dah lalu bisa kalau kurang-kurang lo. Kalau lama tambah jomu nanti dari jam 11 sampai subuh dah lalu kan nak lalu kan. Jadi Nabi selalu seperti itu. Itu bedanya tahajud dengan qiyamul lail. Jadi ada ibadah sunnah di malam hari itu yang disebut dengan qiyamul lail. Itu ibadah sunnah yang dikerjakan sabanun lalu. Ada yang kedua ibadah sunnah di malam hari itu yang disebut dengan tahajud karena dilakukan setelah bangun tidur. Niatnya apa? Niatnya cuma sholat sunat saja boleh. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat 1 rakaat boleh. Di zaman Nabi bapak tak ada istilah nama sholat sunat itu. Yang menamakan istilah sholat sunat itu hanya para. Apa dibedakan namanya supaya awak tahu mayang sholat tarwih, mayang sholat witir, mayang sholat rawatib, mayang duha, mayang isyraq. Itu dibedakan ulama yang bagi nama. Tahiyatul masjid lah, ada Nabi menyebut tahiyat. Jadi Nabi mandakhala alal masjid la tajlis illa rak'ataini. Siapapun yang masuk ke dalam masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunat 2 rakaat. Ini namanya Nabi tidak pernah sebut nama. Nabi berniat cuma sengaja aku sholat sunat 2 rakaat. Usolli sholatan sunat rakaatain. Dah. Tahajud pun sholat sunat 2 rakaat. Duha pun sholat sunat 2 rakaat. Witir pun sholat sunat 2 rakaat. Nah cuma kini untuk membedakan apa sholat yang mengikuti sholat wajib itu dikenamo rawatib. Rawatib itu artinya mengikuti. Duha itu waktunya dari jam 9 sampai jam 11. Makanya boleh duha itu dari jam 6:30 lalu sudah isyraq. 20 menit sesudah isyraq itulah masuk waktu duha. Cuma waktu yang terbaik duha itu kece Nabi ketika anak jawi kangean atau anak unta kangean lari ke bawah induknya. Nah, diperkirakan dari jam 8 sampai jam 11. Itu waktu yang terbaiknya. Kalau waktunya 6:30 lado duha itu sampai 1 jam atau setengah jam mendekati waktu zuhur. Itu ulama yang bagi nama salat duha, salat rawatib. Di zaman Nabi tidak pernah menyebut. Jadi Nabi menyebutnya cuma sholat sunat saja. Duha pun sholat sunat 2 rakaat. Rawatib sholat sunat 2 rakaat. Tahajud sholat sunat 2 rakaat. Ya awak baca niat sholat sunat pun tidak masalah. Oh awak biasa berbeda sengaja aku sholat rawatib ya boleh silakan. Kalau sampean rawatibnya pun tidak masalah. Duha awak sampai sholat sunat duha boleh silakan. Witir awak sampai sholat sunat witir ya silakan tidak masalah. Tapi kalau dulu di zaman Nabi tidak pernah menyebut nama cuma sholat sunat saja. Nah di awal untuk membedakan supaya tahu faham mana sholat rawatib itu, mayang duha itu, mayang tahajud, makanya dibedakan oleh ulama nama-nama penyebutan sholat sunatnya supaya awak lebih faham. Jadi bapak ada 2 ibadah malam namanya qiyamul lail itu dikerjakan sabanun lalu ada namanya tahajud itu dikerjakan setelah bangun tidur. Nah keutamaan yang paling tinggi dari tahajud itu kata Allah yang rajin jago untuk tahajud Allah tidak biarkan dia berdiri di mahsyar. Tapi yang maleh-maleh jago untuk tahajud maka agaklah 50.000 tahun di mahsyar dengan matahari di dakian kaulun sejarak 1 jangka. Diusahakanlah mulai kini bapak tetap usahakan sholat menjelang subuh.
Apakah witir saja? Sasampi-sampinya kan tu kajakan saja witir lah. Itu tetap namanya tahajud. Awak akan dapat kemuliaan nanti di mahsyar. Karena itu kecewa tadi wa minan laili fatahajjat. Ketika kalian berada di laili dari isya sampai subuh itu tasintak malam itu, maka beribadahlah dengan ibadah sunnah nafilatalak sebagai ibadah tambahan. Maka yang membiasakan itu kata Allah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan tempat yang terbaik. Jadi 50.000 tahun itu orang tagak di bawah matahari, awak boleh-boleh di bawah aras. Jadi awak nak tagak di bawah, karena awak lah panik tagak di dunia. Makanya yang panik tagak di dunia tidak Allah biarkan tagak di mahsyar. Tapi yang banyak lalu di dunia di malam hari itu sampai subuh, maka Allah biarkan ini tagak 50.000 tahun di mahsyar. Itu pilihannya Bapak. Nyo tagak di dunia atau tagak di mahsyar. Kalau di dunia 5 minitnya, kalau di mahsyar 50.000 tahun. Jadi makanya ada lama-lama lalu lah ibu bapak. Minimal setengah jam sampai jam menjelang azan subuh itu jago lah le. Paso jago wadado. Solat kok bisa 2 rakaat tambah cik witir rancak. Kalau enggak minimal kajakan cik witir saja jadinya. Apa ilai? Kau surau. Kau mangan-manganan supaya rajin-rajin tahajud lah walaupun syarakat penting wak tahajud. Baik ibu bapak, kita cukupkan. Ada tanya nak, ada ragu nak? Nah, kalau rajin-rajin wajah-wajah tahajud senampak, wajah-wajah kurang lalu, ya kan? Ada. Tahajud 2, sholat sunatnya 2 rakaat, mbak witir cek, boleh? Oh boleh. Kalau awak witir sebelum lalu, ya boleh tidak witir lagi. Karena witir itu hanya boleh sekali dalam semalam. Boleh dikerjakan sebelum lalu, boleh dikerjakan setelah bangun tidur. Boleh. Kalau awak witir kalau lalu, tinggal sholat selesai 2 rakaat lah. Insyaallah bisa. Yang penting awak melakukannya qiyamul lail atau tahajud. Nah, itu akan memuliakan kita nanti di mahsyar. Ada lain? Komentar. Apa yang bisa almarhum istri itu? Kalau kecek Allah di beberapa Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran dan di hadis Nabi, amalan yang bisa wak karajokan untuk orang yang lah meninggal. Pertama, berdoa. Dalam surah An-Najmi itu Allah jelaskan. Mendoakan orang yang lah meninggal itu syaratnya kecek Nabi ketika berdoa itu harus pakai kata sambung. Jadi tidak keluarga, ada orang tua yang dapat tapi orang yang beriman juga dapat. Orang beriman dari zaman Nabi Adam sampai kini yang lah meninggal itu dapat. Bahkan kata sambung itu dimasukkan rukun khutbah di Nabi itu. Jadi kalau ibu bapak berdoa pakai kata sambung walijamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sampai itu. Tidak semua orang tua dapat. Orang beriman dari zaman Nabi Adam sampai kini pun dapat. Jadi misalnya berdoa orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengistighfarkannya. Itu ditunggu dari orang meninggal. Di hadis qudsi kata Rasulullah, orang yang meninggal ditempatkan barzahnya di iliyin taman surga, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah. Dia pun bertanya kok diangkat ya Allah tadi sama jo kawan-kawan kok mungkin ini dibedakan. Ya karena istighfar dari keluargamu.
yang disijin di liangnya neraka, yang diazab itu tiba-tiba azabnya dihentikan Allah. Itu ditanya, kenapa kami dihentikan azab? Allah, kan kami berdosa, kami pantas mendapatkan azab kubur. Kata Allah, dihentikan azab kalian karena istighfar dari keluargamu. Cuma pertanyaannya gini, gawat, Allah pernah mengistighfarkan orang yang lama nikah? Kan istighfarnya jadi itu yang dibaca Nabi di kalimat pertama takbir ketiga sholat jenazah, itu istighfar tuh. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, itu istighfar tuh. Allahumma gfir laha untuk padusi. Nah cuma sayangnya ibu bapak itu baca ketika menyolatkan jenazah, begitu jenazah disolatkan sudah tidak baca lagi. Nah, padahal itu istighfar untuk yang meninggal itu ditunggu-tunggu. Kalau kece Nabi kalau istighfar kan orang yang lah meninggal dia dapat dua dari satu istighfar yang wak baca itu, orang meninggal itu dapat dua kece Nabi. Pertama, satu dosanya diampuni, yang kedua satu derajatnya diangkat. Itu makanya yang diazab bisa dibebaskan dari azab kubur karena istighfar awak. Yang diiliin taman surga bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena istighfar dari awak. Mulai gini istighfarkanlah lah ibu bapak. Oh cuma awak banyak kan istighfar konsa. Dua orang tua, dua mintua, dua kakek nenek, ada mama, ada ete, ada one awak, ada kakak, ada adik, ada anak, ada cucu, ada istri. Apa caranya? Allahumma gfir lahum. Selesai itu. Nah para nuri baca apa kabar istighfar ya Allah, syafaatnya untuk syanu membaca syanu itu saja Nabi hari. Nabi lo kabar istighfar lagi. Untuk syanu selebih hari itu kan. Raja ibu bapak baca saya Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Siapa mereka itu? Yang ada hubungan darah. Siapa yang ada hubungan darah dapat. Yang kedua yang hubungan keluarga. Makanya mintuo itu dapat ada hubungannya keluarga. Istighfarkanlah lah ibu bapak. Boleh kalau untuk ayah wa Allah maghfir lahu, kalau untuk ibu wa Allah maghfir laha, kalau untuk sadonya Allah maghfir lahu. Yang ketiga, mensedekahkan orang yang lah meninggal. Ada yang bertanya ke Nabi. Jadi Spartamo menanyakan tentang ibunya. Ibu saya lah meninggal Nabi 3 hari yang lalu. Dan beliau tidak ada meninggalkan pesan amanah. Kalau mau bersedekah kini untuk beliau sampai nak pahalanya sampai. Cuma kadang-kadang ya Bapak adalah hadis mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salas. Kalaulah meninggal seseorang putus amalnya. Nah kadang-kadang itu dijadikan rujukan dari sebagian kami para ulama yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang meninggal nak sampai lah, kan hadisnya putih. Ini kita cari dulu redaksi ayat hadisnya Pak. Di hadis pertama ditanyakan pahala. Kalau kini ambo bersedekah untuk ibu ambo yang meninggal, apakah pahalanya sampai gitu. Bersedekahlah hati namo ini. Hadis yang kedua tentang ayahnya meninggal itu juga gitu. Sedekahlah hati namo beliau. Jadi yang dipertanyakan pahala sampai gitu. Di hadis kedua yang ditegaskan Nabi, kalaulah meninggal seseorang putus amal. Jadi yang sampai itu pahala, yang putus amal. Kini pertanyaannya ibu apakah pahala dengan amal sama? Itu yang cok jadi masalah. Ini tidak bisa disambungkan. Makanya kadang alun mangamanga di kecil putus. Boleh berkorban untuk orang meninggal, indah putui. Dia boleh bersedekah untuk orang meninggal, indah putui. Bagi dia Fatihah pun putui. Cari dulu bunyi redaksi hadis. Kira-kira pahala jo amal sama tak ibu bapak? Duduan ikut dulu baru bisa menjawab. Ikut lalu mengamang-alang min putui saya, min tak sampai saya. Pahala itu hasil dari amal baik.
apapun amal baik yang kita kerjakan sekecil apapun tetap dapat pahalo. Maka kecil Nabi mencampaan batu dari tengah jalan ke api, itulah pahalo tu. Karena amalnya amal baik. Makanya hasilnya pahalo. Amal solat dapat pahalo, amal puasa dapat pahalo. Maka pahalo itu artinya adalah semua hasil dari kebaikan awak hasilnya pahalo. Samantara amal itu Bapak perbuatan yang dilakukan oleh badan, tubuh atau jasad. Di artinya apa? Yang bisa beramal itu hanya yang punya badan. Maknanya yang hidup. Selamanya punya badan yang hidup beramal dapat pahala. Contoh, awak kini masih hidup, solat awak lakukan amalan solat dapat pahala solat. Lakukan amalan sedekah dapat pahala sedekah. Lakukan amalan puasa dapat pahala puasa. Nah, ketika awak meninggal, ada badan awak lain Bapak? Dah, badanlah disimpan orang jauh-jauh itu. Nah, di saat awaklah meninggal tu badan awak tak pernah lagi melakukan amalan solat, maka putuslah amalan solat tu. Badan awak tak bisa lagi melakukan amalan puasa, maka putus amalan puasa. Tak bisa lagi melakukan amalan sedekah, maka putus amalan sedekah. Itu maka kecil Nabi kalau meninggal seseorang putus amal. Yang tak putih apa? 3, sedekah jariah. Bila dikerajokan orang tu? Ketika hidup punya badan, ilmu. Ketika hidup doa untuk yang masih hidup. Udah mati tak ada guna doa le dia. Dia tak bisa berdoa le, doanya dia dikuburan di dalam kuburnya tu dia akan didengar oleh Allah le. Justru orang yang masih hidup doanya didengar. Itu makanya Nabi mencontohkan dalam salah satunya di kurban nih Bapak. Apa doa Nabi? Ya Allah, terimalah kurban untukku dan keluargaku. Artinya apa? Nabi saja setiap beramal berdoa ke Allah. Nah kini Bapak kalau ingin bersedekah doa saja. Ya Allah, kau pas sedekah pahalanya untuk ambo dan keluarga ambo. Asal keluarga tadi suami atau istri, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Itu keluarga. Dia di mana datang putihnya? Di mana datang putih? Oh, bakirim palu dah bisa. Kita kan nak bakirim palu, kita berdoa. Meminta ya Allah ambo kini bersedekah pahalanya untuk ambo dan orang tua ambo. Awak kan berdoa, tak berkirim dong. Doa ditolak tak Ibu Bapak? Doa tak putih kecil dia. Maka senjata awak terkuat itu doa. Beramallah, doakan. Mau sampai, mau indak, mau putih, mau indak, itulah karaja Allah. Jadi kakuk boleh buat. Kadang awak lah terlonsong banyak. Awak berdoa, awak bersedekah, turang tulis sampai indak. Itulah karaja Allah menjawabnya tu. Masalah putih atau indak, sampai atau indak, itu hak Allah. Jangan dikakuk. Kini awak jalihkan saja. Kau yang dicontohkan Nabi, kau pengertiannya, kau yang disuruh Nabi. Kerajokan. Masalah sampai atau tidak jadi tanya. Masalah putih atau tidak itu urusan Allah. Yang jadi kerajokan sesuai yang dicontohkan Nabi. Allah tu. Kadang awak cok talonsong Ibu Bapak. Kerajo Allah diambil dia. Tapi sampai indah kuadisnya putih. Itulah kerajo Allah tu. Jangan dikakuk je lain. Awak lah cok talonsong Ibu Bapak. Banyak nan talonsong model itu. Langsung menjawab pasti saya. Indah. Cari rujukan hadis tu dulu. Hadis tu tak ciek dia Bapak. Itu makanya dalam mengkaji ayat Al-Quran asbabun nuzul. Kalau mengkaji hadis asbabul urud. Karena satu hadis dengan hadis berikutnya kadang seolah-olah bertentangan. Kenapa? Karena waktu dan keadaannya berbeda. Itu masalah sujud saja Ibu Bapak kecil Nabi. Ketika engkau sujud, turunkan dulu lututmu baru telapak tangan. Di hadis kedua dari Abi Hurairah. Ketika Nabi sujud, Nabi mendulukan telapak tangan baru lutut. Mana batu hadisnya? Ketika sujudnya mana dulu? Lutut atau telapak tangan? Itu.
Hadis pertama dari Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur kok termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Jadi umur Nabi masih sampai puluh, perintah sholat turun, Nabi dicadiknya sholat, Nabi ketika sujud diturunkan lutut dulu baru tapak tangan. Umur Nabi masih sampai puluhan. Yang hadis kedua dari Abi Hurairah. Abi Hurairah kok masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Baru umur Nabi itu Pak. Umur Nabi 63 meninggal. Ini 3 tahun menjelang Nabi wafat. Baru umur Nabi itu 60 aja sholat di belakang Nabi, diceritanya ampun malah sholat di belakang Nabi. Ketika Nabi sujud telapak tangan turun dulu baru lutut. Dia kenapa? Lagae. Jadi apakah hadisnya bertentangan? Tidak. Waktu joki adanya berbeda. Hadis pertama turun umur Nabi sampai puluhan. Hadis kedua turun umur Nabi 60. Ada jarak waktu 20 tahun. Hadis itu berbeda. Itu maka harus dikaji hadis kun amin jawab-jawab. Ayo orang yang dapat hadis lutut pasti kereh lutut je. Kalau lagai tanuk lutut lah turunlah. Kalau masih kereh jujur lutut. Makanya mengkaji hadis nak bisa cik-cik dia Pak. Menjawab pertanyaan tu cari hadisnya. Karena hadis kau beda-beda bunyinya. Kau main dapat hadis cik langsung itu jawabnya. Putui je main putui langsung. Pak korban tu orang kaya nulis indak putui kau hadisnya. Hadis itu kayak itu jadi bacanya. Padahal itu membadalkan haji orang tua meninggal ada hadisnya. Menggantikan puasa orang tua meninggal ada hadisnya. Apakah tidak boleh? Apakah tidak sampai? Kalau tidak sampai, tidak mungkin Nabi menyuruh. Ya Rasulullah, ibu hamba meninggal masih punya hutang puasa. Apakah boleh hamba membayarkan hutang puasa ibu hamba? Kalau ibu engkau berhutang jurang namun Nabi pasti. Kuasa hutang jurang kalian mau bayar apalagi puasa hutang ke Allah. Bayarkan kecilnya. Bayar hutangnya itu. Ada perintah. Tapi syaratnya orang tuanya lah meninggal. Atau maka kalau istri meninggal boleh dibayarkan hutang puasanya oleh suami kalau nyolah meninggal. Nah kira-kira kalau nyolah punya hutang puasa boleh tak suami menggantikan? Boleh. Ambo dulu waktu ibu ambo meninggal puasanya kaya ya kalau puasa Senin Kamis tolong niatkan untuk qada puasa Ramadan ibu. Jadi karena ibu awak kok dari muda-mudanya kan sama lah jawabnya ibu. Tua SMP SMA tu kali puasa tindak ketika haid tu. Atale digantinya tidak waktu itu kan sama jawab selim malih apalagi orang kayak dulu waktu mudanya kan. Nah otomatis itu jadi hutang tetap tuh sampai matinya jadi hutang itu. Makanya kalau laki-laki ke apa ketika puasa Senin Kamis itu niatkan untuk mengqada puasa hutang ibu nya pasti yang hutang ibu tuh. Ada cerita indah tu. Nyo haid dulu dari SMP SMA tu muda-muda tu. Nah, nyo nak puasa bulan puasa dia kena haid. Tah lagi gantinya tindak tu. Itu tetap menjadi hutang. Hutang puasa nak tamu je hutang pajak dia. Hutang pajak bisa diputihan. Asal 5 tahun 10 tahun lah panik pemerintah lagi putihan je berabui orang bayar pajak dia tu. Kalau dah dua diputihan. Oh hutang dah bisa dia bapak. Hutang tetap hutang sampai mati hutang tu. Makanya ibu bapak ibu-ibu yang rajin dulu ndak puasa ketika haid, ndaklah ganti-ganti. Mulai kini setiap puasa Senin Kamis niatkan qada. Sengaja aku qada puasa Ramadan. Karena qada dapat di hari Senin itu ada sunnah pun dapat pahala. Jadi kalau diganti jadi khusus payah. Kini setiap Senin Kamis kan rajin puasa tu. Ganti sini niat ibu qada puasa Ramadan. Insyaallah tu tak bayar hutang yang dulu-dulu tu. Rajin lah puasa Senin Kamis ibu lah yang dulu tak kena masih banyak hutang puasa lebih baik. Jadi anggaplah awak lah gaib lah salah tobat lah. Indah hutang puasa tetap menjadi hutang. Kami yang laki-laki tu bapak yang dulu mada-mada tak ada puasa tobat kini lagi yang solat okey, yang hutang puasa tetap menjadi hutang. Yang mada-mada dulu yang acuk tak puasa tu SMP SMA laki-laki. Jadi anggap tu lunas tu. Indah itu tetap menjadi hutang. Aku tu lah lagi. Senin Kamis lah puasa tu. Kena jadi hutang tu. Dia sangka awak lah tobat gini lah agaklah tua kok tobat. Awak lah rajin puasa yang puasa hutang puasa tetap hutang. Sebab kalau solat di bapak tidak ada kewajiban mengqada, tapi kalau puasa wajib mengqada. Ya bapak yang hutang tu terbunuh rajin puasa Senin Kamis lagi. Jadi sangka lunas tu tidak lunas tu bayi tu. Jadi itu tadi nanti. Boleh doa sampai sedekahannya sampai kalau hutang puasanya kira-kira bayarlah hutang puasa beliau.
Abang rasa punya tu. Setiap ibu kau pasti punya tang puasa. Kan dia muda dulu mah. Dan tangka-tangka yang mana-mana kan ada orang tua dulu. Hanya kenal tua, kau rajin-rajin ke Solo dulu tali namuh puasa tidak. Lah jadi haid tu besoknya tak kena dan tentu mengganti le tu. Adik anggap saja ibu waktu banyak utang puasa, jadi setiap Senin Kamis ibu bapak foto lah untuk mereka yang lah meninggal. Jadi boleh. Jadi kalau beliau belum haji boleh dibadalkan hajinya. Kalau beliau boleh disedekahkan atas nama yang meninggal, berkurban pun boleh. Karena yang sampai itu bukan kurbannya tapi pahalanya yang kita doakan. Yang amal tetap balik ke orang yang masih hidup. Nah, ini rantang panjang aja kok. Baik Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ke depannya kita tinggal beribadah. Jadi usahakanlah kalau untuk masalah tahajud atau qiyamul lail, usahakan sebelum subuh itu Bapak ada sholat sebelum subuh. Sholat sunat apapun, karena untuk menyelamatkan kita nanti di masa. Jadi orang yang berdiri di dunia tidak akan Allah biarkan berdiri di masa. Tapi yang lama lalunya di dunia sampai jarang jago tahajud, siap-siaplah besok agak 50.000 tahun di masa. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.